Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dea Nupta Ramadhani, NPM A1G022116 dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi yang ke-8, yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta didik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok-pokok pembahasan materi. Yang pertama ada manajemen pendidik dan yang kedua ada manajemen peserta didik. Yang pembahasan yang pertama ada manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain, atau manajemen is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of other people. Sementara menurut tim dosen administrasi pendidikan 2014, manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia manegio yang diadopsi dari bahasa Latin manegri, yang dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ubiati 2005 mengemukakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban dan hak pendidik. Yang A, tugas pendidik. Tugas pendidik nomor 20 tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Ketiga, yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Yang B, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang C, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan profesi kerja, prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi tahun 2013. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik, yang kedua adalah guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai pembimbing, yang keempat guru sebagai pelatih, yang kelima guru sebagai penasihat, yang keenam guru sebagai model dan teladan, yang ketujuh guru sebagai korektor, yang kedelapan guru sebagai organisator, yang kesembilan guru sebagai motivator, yang ke-10 yaitu guru sebagai fasilitator, yang ke-11 yaitu guru sebagai pengelola kelas, yang ke-12 yaitu guru sebagai mediator, dan yang ke-13 yaitu guru sebagai evaluator. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut: A. Penguasaan kompetensi dasar, yang B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi guru dan staf, yang terdiri dari A. Kriteria dasar seleksi, yang terdiri dari 1. Rasional, 2. Ilmiah, 3. Objektif, 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, 5. Efisien dan efektif, 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 7. Dilakukan secara objektif dan jujur, 8. Yaitu dilakukan dengan profesional. Yang B. Cara dan metode seleksi, yang terdiri dari 1. Seleksi persyaratan administrasi, 2. Seleksi pengetahuan umum, 3. Seleksi psikologi, 4. Yaitu seleksi wawancara, dan yang kelima seleksi referensi. Yang C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf, yang terdiri dari 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angkatan keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hendak dari sekolah. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan, persetujuan, dan hukum lain serta kewajiban sosial. 6. Untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang ke-7, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang seragam dari semua jenis pelamar kerja. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Menurut Knežević tahun 1961, manajemen peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala
madrasah atau sekolah. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objektif, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Keempat, sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi. B. Sistem seleksi. Yang kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan atau standar kriteria referensi. B. Kriteria acuan norma atau norm kriteria referensi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Keenam, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asmendri tahun 2012, penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Yang ketujuh, orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.